Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mencari ilmunya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang kebersamaan dan keberagaman, atau yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya petunjuk untuk penggunaan tombol-tombol yang ada di video ini. Selanjutnya menu dari video ini, petunjuk, KI dan KD, tujuan pembelajaran, materi, rangkuman, kuis, biografi, dan referensi. Kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam materi Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran materi Bhinneka Tunggal Ika. Sub materi yang akan dibahas. A. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia sangat beragam, namun bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yang diartikan secara harfiah bunyinya, Bhinneka berarti beragam atau bermacam-macam, tunggal berarti satu, ika berarti itu. Artinya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma Purudasanta, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keberagaman agama, dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. B. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa atau etnik diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Pengelompokan tersebut ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Keberagaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki satu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Kemajmukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Kalimantan terdapat suku Dayak. Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Maluku, suku Ambon, Sengir Taulut, dan Ternate. Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Bali dan Nusa Tenggara memiliki suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Papua memiliki suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman agama di Indonesia. Masuknya kaum pendatang baik berniat untuk berdagang atau menjajah, membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebinekaan agama di Indonesia. Agama yang diakui oleh negara Indonesia sampai saat ini ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Lalu kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Tempat ibadah setiap agama. Masjid adalah tempat ibadah agama Islam. Gereja adalah tempat ibadah agama Kristen. Kelenteng adalah tempat ibadah agama Konghucu. Vihara tempat ibadah agama Buddha. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu, dan gereja juga merupakan tempat beribadah agama Kristen Protestan atau Katolik. D. Keberagaman bahasa bangsa di Indonesia. Keberagaman bahasa merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa yang bernilai tinggi. Berbagai bahasa daerah yang masih kerap digunakan dalam percakapan sehari-hari, dengan menyertai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa tuturan yang utama.
Faktor penyebab munculnya ragam bahasa yaitu bisa disebabkan oleh faktor budaya, sejarah, ataupun perbedaan demografi. Ragam bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan memperhatikan tata bahasa seperti kosakata dan lafal pengucapannya. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Peranan bahasa Indonesia dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan yang dapat menyatukan berbagai perbedaan bangsa sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan dikarenakan NKRI terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan bahasa daerah yang beraneka ragam. Jadi, untuk mempersatukannya diperlukan satu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Keberagaman budaya ialah kekayaan bangsa Indonesia. Terdapat sekitar 13.667 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan ratusan bahasa lokal. Keberagaman budaya bisa diamati dari bentuk kebudayaan khasnya. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini, dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia, dan begitu pula dengan keragaman budaya di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keberagaman yang tidak terkira, mulai dari keberagaman ras, suku bangsa, hingga bahasa. Dari berbagai keberagaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya di Indonesia yang tak ada tandingnya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas dari daerah. Sikap positif terhadap keberagaman di Indonesia. Contoh sikap positif terhadap keberagaman di lingkungan masyarakat adalah tetap menjaga kerjasama, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, tetap saling membantu, tetap menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati antar budaya yang ada di Indonesia, tidak menjelek-jelekan atau mencela budaya yang lain, menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Menghargai keberagaman ialah setiap individu harus menghormati dan memandang penting setiap perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu yang lain. Itu perilaku, bahasa, budaya, dan sebagainya untuk mencapai suasana yang rukun dalam masyarakat. Rangkuman. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman dalam masyarakat merupakan salah satu potensi kekayaan dan energi yang positif. Namun, jika kita kelola dengan baik, keberagaman tersebut dapat menjadi bumerang dan memicu munculnya konflik-konflik sosial budaya jika kita tidak dapat menjaganya dengan baik dan gagal dalam mengolah potensi kekayaan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memahami keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Petunjuk kuis. 1. Pilihlah salah satu jawaban. 2. Waktu menjawab hanya 3 detik. 3. Jumlah soal hanya 2. 4. Jika benar mendapatkan 50 poin setiap soal. 5. Jika salah mendapatkan 0 poin setiap soal. Kuis dimulai. Soal yang pertama. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi disebut. Jawabannya adalah persatuan. Soal yang kedua. Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik bangsa Indonesia. Jawabannya adalah semboyan. Kuis telah selesai. Nah, apakah ada yang benar semua? Jika benar semua, berarti dapat 100 dong. Nah, semuanya saya rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.